Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi aktif bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Nah, untuk mereview perdagangan hari ini sudah bergabung bersama kami Bapak Hendry Setiadi yang merupakan founder dari Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, apa kabar Pak? Baik, Pak David, apa kabar Pak? Kabar baik juga Pak Hendry, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Hendry. Posisi penutupan hari ini Pak ditutup di zona merah. Tadi sempat hijau cukup lama Pak, tapi ketika beberapa detik jelang penutupan ini ditutup di zona merah dengan pelemahan tipis saja di 0,04%. 5.100 masih mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana review Anda di sepanjang perdagangan hari ini Pak Hendry? Ya, hari ini Pak David kelihatannya arahnya lebih ke ranging ya Pak ya. Kan kemarin itu kita tahu ditutup di level 5112 ya, jadi ditutup lemah tipis ya. Jadi kelihatannya memang dalam satu pekan ini lebih cenderungnya ke ranging Pak ya, dengan rata-rata pergerakan IHSG per harinya itu sekitar 50 poin. Baik, Pak Hendry, kalau kita lihat posisi pembukaan pada pagi tadi di 5.112, posisi penutupan di 5.111, ini indeks harga saham gabungan tidak bergerak kemana-mana, Pak. Apakah ini juga dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan di pekan ini yang tidak full seperti biasa? Besok perdagangan terakhir kemudian disambut oleh long weekend ini, Pak. Di luar dari beberapa sentimen global dan domestik yang berkembang sampai sejauh ini. Ya, kelihatannya begitu Pak ya. Jadi aktivitas daripada di pasar juga nggak terlalu ramai seperti biasanya. Biasanya itu kita perhatikan bahwa rata-rata pergerakan IHSG per hari itu sekitar 100 poin. Ini boleh bilang Pak berkurang hampir separohnya ya, sekitar 50 poin saja. Ya, jadi kelihatannya aktifnya lagi setelah liburan Idul Adha nih Pak, Senin nih. Baik, Pak Hendry, dari posisi asing seperti apa Pak? Posisi asing sih tetap masih optimis Pak ya, dalam arti bahwa kita tahu bahwa kan di luar pun juga kita udah dengar ya berita ya bahwa Kompom ya di Singapura ya resesi, Korea Selatan resesi ya, kelihatannya memang bursa efek Indonesia menjadi pilihan Pak bagi investor asing maupun investor lokal saat ini. Baik, apakah ini terlihat dari posisi asing yang masuk ke pasar domestik cukup besar sampai sejauh ini Pak Hendry? Ya benar Pak, jadi selain optimisme pelaku pasar dalam negeri ya, asing pun tetap Pak saya melihat bahwa ada optimisme ya untuk kembali lagi ambil posisi di saat-saat harga yang masih under value ya boleh bilang ya, tapi udah menunjukkan rebounding. Baik, dari rotasi pergerakan sektoral Pak Hendry, ini juga menarik kalau kita perhatikan Pak, di mana untuk saham-saham dari konsumer ada HMSP, kemudian juga Gudang Garam yang sebelumnya sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, hari ini tampaknya bangkit Pak Hendry, mengalami penguatan yang cukup signifikan di sesi kedua, 4% untuk Gudang Garam, HMSP 2%, sementara untuk dari konsumsi lainnya ada Unilever menguat di 1,23%. Dengan nilai kapitalisasi mereka yang cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan, tampaknya ini yang menjadi penopang bagi IHSG sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Sementara di sisi lain, perbankan big cap hari ini justru mengalami tekanan Pak. Bagaimana Anda melihat pola dari saham-saham big cap di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, polanya nggak bergerak cenderung sideways ya Pak ya. Tapi seperti tadi yang Pak David bilang ya, memang emiten-emiten di sektor consumer ya, kemudian nanti ada juga sektor perbankan, kemudian dari aneka industri pun juga sama Pak. Ini merupakan sektor-sektor di mana kita lihat sudah mulai menunjukkan rebounding yang merupakan penopang ya daripada IHSG untuk terus ya menguat. Baik, saya akan coba bahas untuk Gudang Garam Pak Hendry langsung saja. Setelah mengalami tekanan yang cukup dalam ini, hari ini Gudang Garam mencoba untuk bangkit, ini menguat di 4,69% dan ditutup di level 49.650. Apakah memang Gudang Garam sudah mengalami tekanan yang cukup dalam Pak? Dengan posisi harga yang sudah dinilai menarik, para investor akhirnya cukup banyak yang masuk di perdagangan hari ini untuk Gudang Garam.
Ya, gudang garam dari pertengahan Mei ya Pak ya, sampai dengan perdagangan hari ini pun juga masih menunjukkan pergerakan ranging ya. Dengan rata-rata pergerakannya itu per hari sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 rupiah saja. Jadi harus diperhatikan di sini, walaupun hari ini sudah ditutup menguat Pak ya, ada satu resisten yang terdekat yang harus ditembus dulu, yaitu di 50.600. Oke. Ya, jadi 50.600 kalau berhasil ditembus, kita melihat ada potensi untuk GGRM untuk menguji kembali level tertingginya yang seperti capai ya tanggal 18 Mei itu, yaitu di 51.500 Pak. Baik. Posisi penutupan sesi kedua ada di 49.650, belum tembus ke 50.600 Pak Henry. Rekomendasi Anda bagi yang ingin ambil posisi, apakah memang harus dipastikan dulu untuk menembus resistennya di 50.600 bagi yang ingin masuk Pak? Ya, bagi yang belum masuk posisi, disarankan menunggu perdagangan besok ya. Apabila dibuka at least ya Pak ya, di atas penutupan hari ini, boleh beli di current market. Oke. Dengan catatan tadi itu suatu keharusan Pak menembus resisten 50.600 terlebih dahulu, atau? Ya, ya kalau enggak masih cenderung ranging dan berpotensi untuk koreksi Pak ya. Oke. Untuk menguji kembali level resisten itu di level 46.500. Yang sudah ambil posisi Pak dengan penguatan signifikan ini di hold saja? Ya, di hold saja dan diperhatikan untuk level supportnya selama di atas 46.500 masih bisa di hold. Baik, untuk gudang garam yang hari ini mengalami penguatan ditutup di level 49650 setelah terkoreksi cukup dalam di perdagangan sebelumnya. Ini terkait juga dengan kinerja emiten ini di semester pertama di 2020. HMSP, Pak Henry, apakah treatmentnya juga sama Pak? Baik, kalau untuk HMSP ini dari trennya juga hampir sama Pak ya. Ini masih bergerak ranging ya. Hanya saja ini pergerakannya itu lebih kecil ya, perharinya itu sekitar 50 sampai dengan 70 rupiah saja. Ya. Nah, kalau misalkan yang belum masuk posisi ya sama Pak, jadi perhatikan untuk perdagangan besok apakah mampu untuk dibuka di atas closing hari ini ya. Kemudian bagi yang udah masuk posisi itu perhatikan level supportnya HMSP di 1625 1625 level support yang diperhatikan untuk HMSP. Ketiga, tadi ada beberapa resisten tertentu yang harus ditembus oleh gudang garam. Apakah untuk HMSP juga ada resisten tertentu yang harus ditembus terlebih dahulu, Pak Henry? Ya, kalau untuk HMSP itu resisten yang harus ditembus Pak untuk memastikan ya HMSP ini bisa melanjutkan penguatan ya, terus itu di level 1.900 Pak untuk resistennya. Oke, 1.900 level yang wajib ditembus oleh HMSP terlebih dahulu. Baik, ada gudang garam, HMSP, dan semoga bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Menarik Pak Henry, kita akan jeda kembali Pak, nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.